Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sihe Baletana di channel Sihe Ngapak. Kali ini saya bersama teman saya akan membahas perbedaan antara anak kuliah dan anak sekolah. Nah, sebelum ke pembahasan tersebut, saya mohon izin di sini saya sambil merokok dan ngopi. Jadi semoga aja juga tidak ada dolar kuning karena saya belum dapat AdSense gitu kan. Yang terpenting buat konten ya. Yang penting buat konten dulu. Betul sekali. Dan sebelum kita pembahasan juga perkenalan dulu. Baik, boleh. Monggo. Baik, halo teman-teman semua dari channelnya subscribernya Mas Sihe Baletana. Jadi saya diwawancarai. Sebenarnya kemarin ya Mas Sihe itu bilang kok katanya bikin channel yuk. Karena memang kan kita baru kenal kurang lebih 1 tahunan ya Mas ya, 1 tahun ya. Yang kemarin di pernikahannya Mas Maimun, Ustadz Maimun, kita sering ngobrol, dan kebetulan kemarin Mas Sihe ngajak saya buat ngobrol tentang perbedaan status ya antara pelajar dan mahasiswa. Baik, nama saya itu Rico Luis Antonio, saya asal dari Bandung Sari. Bandung Sari itu adalah daerah yang memang perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat Mas ya. Jadi kalau memang dalam bentuk geografis, bahasa saya itu bahasa Sunda, Tulen. Tapi memang karena kita dituntut untuk sekolah di luar Jawa, terus juga saya pesantren di Pondok Pesantren Darussalam, itu membuat saya juga belajar bahasa Jawa. Sebenarnya 6 bulan ataupun 5 hari, saya cuma belajar bahasa Jawa, cuma mengerti kelambi. Saya cuma hafal kelambi. Selama 2 bulan kurang lebih saya di sekolah SMK, saya tuh di Brebes, itu saya cuma hafal kelambi. Kelambi kok ngene, jebule kelambi kok ngene. Jadi seperti itu. Saya sekarang semester 7 di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto. Saat ini sedang menempuh pendidikan akhir di skripsi tugas akhir 2. Seperti itu Mas. Mantap. Dan kemarin karena saya tuh kayak merasa wah ini satu frekuensi dalam segi berdiskusi. Setelah itu saya langsung berpikir bahwa wah ini orang ini harus masuk ke konten. Iya dong. Karena jujur orang yang kayak gitu tuh jarang. Aduh. Benar. Masih jarang ya? Jarang. Kayak kemarin sebelumnya kan satu di Darussalam, Citong, Fajar, Agung. Itu sangat jarang mahasiswa yang dimana dia tuh mau berargumen dan didokumentasikan di platform YouTube. Nah itu sangat jarang. Kebanyakan kan orang-orang hanya berani ngomong di belakang, tapi ada beberapa orang juga yang berani ngomong di depan. Cuma mungkin cara pembahasannya atau cara mengeluarkan kata-kata di saat ada kamera ini berbeda. Karena saya juga artis sebenarnya. Artis sama tuh. Artis Instagram. Jadi saya sangat merespek. Sangat merespek, sangat menghormati di mana mahasiswa itu berani berargumen, meluarkan unek-uneknya, meluarkan opininya di dalam platform YouTube yang dimana semua orang itu menonton, bukan hanya mahasiswa doang. Mancanegara lah ya, mancanegara. Iya. Oke, berarti kita langsung ke pembahasan perbedaan antara mahasiswa atau anak kuliah dan anak sekolah. Yang mau saya pertanyakan nih kepada Mas Riko. Perbedaan ini dalam arti konteksnya tuh kayak ini loh, anak kuliah tuh pekerjaannya seperti ini, pergaulannya seperti ini. Nah, sebelum itu saya menjelaskan semua kan itu suatu jawaban ya. Bisa di utarakan Mas Niko. Apa tuh yang membedakan antara anak kuliah dan anak SMA? Baik Mas. Sebelum kita pembahasan, kita baiknya elaborasi dulu ya. Elaborasi dari pengertian mahasiswa dan non mahasiswa yang dimaksud dalam anak-anak kuliah seperti itu. Anak-anak kuliah dan anak SMA. Mungkin perbedaan yang sangat menonjol ketika saya SMK ya, memang pola pikir sih, lebih ke pola pikir. Satu, pola pikir yang memang kita in the future banget ya, kita memandang masa depan untuk mahasiswa. Bagaimana kita hidup setelah mahasiswa itu, setelah wisuda, kita bagaimana memanajemen waktu. Pola pikir kita harus berkembang saat itu juga. Kita dituntut harus bisa menjaga dari pergaulan, karena memang untuk SMK sendiri, saya kan memang untuk SMK ini namanya lebih ke pergaulan bebas. Mau apa ya sekarapku baik, harap apa baik.
Jadi itu memang mungkin pola pikir yang paling utama yang membuat saya berbeda dari SMK dan kuliah. Terus yang kedua adalah karakter yang memang menjadi kepribadian. Karakter orang-orang kuliah terkadang lebih realistis dan apa-apanya harus ada data. Harus ada data. Perbedaan dari anak-anak kuliah dan anak-anak yang memang masih SMA terkadang dalam mengalami penyebaran hoax, terutama penyebaran hoax itu gampang sekali untuk menyuntik anak-anak SMA. Karena apa? Terkadang terorisme itu paling gampang untuk menyuntiknya tuh ranahnya orang-orang SMA. Karena orang-orang SMA terkadang tidak perlu data dalam memakan informasi. Kita kan sebelum memakan juga perlu di-sharing terlebih dahulu. Bagaimana kita menyaring ilmu seperti itu. Terus yang ketiga mungkin yang paling penting dari perbedaan kuliah dan yang SMA itu adalah bagian ini, percintaan sih ya. Lebih ke percintaan ini saya. Aduh, bang kuliah ini ya kita nggak bisa dipungkiri, emang. Oke. Pembahasan yang paling berat dalam kehidupan adalah perbahasan tentang cinta ya. Kita memahami cinta SMA jujur karena SMA kan itu masa-masanya pubertas, kita masa-masanya remaja, kita nggak bisa dipungkiri kalau kita memang butuh banget yang namanya pendamping hidup. Cuman perbedaan antara cinta orang SMA dan orang kuliah menurut saya yang pernah saya alami sekarang. Bukan berarti saya punya pacar loh ya. Meskipun ada gitu. Tapi memang support system itu penting. Support system dalam hidup itu penting. Mungkin dalam keadaan SMA kita mempunyai pacar hanya sebagai gengsi. Oh ini loh aku udah punya pacar. Tapi ketika kuliah adalah itu menjadi promotor untuk kita menjadi lebih baik lagi, berkembang lebih baik lagi. Terkadang memang kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa dipungkiri, kita hidup sosial. Apalagi untuk urusan percintaan. Memang saya sendiri ya untuk urusan percintaan, meskipun cinta itu banyak ya. Kalau dalam beberapa pengajian saya mendengarkan man ahabba syai'un fahuwa abdun. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu dia bakal menjadi budaknya. Apapun sebenarnya ketika menjadikan orientasinya ataupun kiblatnya untuk kebaikan, saya rasa itu baik. Dan orang-orang kuliah yang memang udah mempunyai karakter ataupun pola pikir tersebut bisa menjadikan cinta itu menjadi lompatan yang menjadi baik. Itu perbedaannya. Itu cinta sih, memang cinta itu kuat. Jadi menurut saya sih ada 3 yang paling terpenting. Yang pertama ya pola pikir, terus karakter, pembawaan kedewasaan, dan yang ketiga bagaimana mengekspresikan cinta. Betul. Seperti itu Mas ya. Nah, kalau dari saya ya perbedaannya itu ketiga itu memang betul, dan saya ada tambahan lagi sekitar ada 3 juga. Yang pertama itu kita mempunyai banyak circle atau pertemanan. Itu sangat beda antara kita masih kuliah dan masih SMA. Itu yang sangat saya rasakan banget. Organisasi sih ya. Betul sekali. Kan di dalam circle itu, di dalam pertemanan itu kan kita meluarkan argumen atau pendapat ya sama aja kan ya. Terus di situ juga kita punya tujuan. Kenapa sih kita kumpul? Nah, bedanya di sini. Kalau yang saya alami, perbedaan perkumpulan atau circle di anak SMA dan anak kuliah itu, kalau anak SMA tuh lebih ke arah main game. Betul, main game, gibah orang, menghabiskan waktu yang memang sia-sia lah ya. Betul, sangat sia-sia. Itu yang sangat saya rasakan ya. Tapi nggak tahu untuk anak-anak SMA di luar sana yang mungkin dari SMA dia udah mempunyai argumen ke depan, itu lebih ke arah luar biasa. Saya acukan jempol. Cuma yang saya alami dulu di waktu SMA saya benar-benar sangat tidak berfaedah dan nggak guna gitu. Nggak guna memang. Main game, bahas soal percintaan, yang dimana itu cuma hanya buat senang-senang. Terus yang selanjutnya itu pulang malam juga ya, termasuk pulang masuk. Memang kalau anak-anak kuliah kan memang pulang malam dalam bentuk rapat organisasi. Beda kan kalau anak-anak kuliah yang sama SMA tuh, anak-anak SMA terkadang pulang malam menghabiskan waktu di luar. Benar. Begadang yang tidak ada, kayak lagunya Roma itu tuh. Benar, begadang jangan begadang. Kalau tidak ada artinya. Benar. Tapi begadang boleh saja kalau ada artinya. Aduh. Iya betul. Gitu. Contoh rapat organisasi. Ngedit video buat YouTube. Kan naikkan subscribe juga ya. Betul sekali. Kok belum ada asken ya? Belum. Makanya saya berani ngerokok.
Kalau udah dapat AdSense ya mungkin dikurangin rokoknya, atau perpindahan kamera pas lagi saya ngerokok pindah ke Rico. Kita narasumber gitu. Iya, gitu. Nah itu soal circle yang pertama. Yang kedua apa ya? Mungkin hampir sama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Rico tersebut, dan saya sangat setuju. Memang soal percintaan memang benar-benar. Berarti yang kedua ini ujungnya cinta lagi. Iya, memang ujungnya cinta ya. Mengafirmasi. Jadi perbedaan itu memang ya. Anak kuliah sama anak SMA itu atau anak sekolah itu beda banget. Dimana anak kuliah itu dia tuh berani bertanggung jawab di saat dia udah serius kepadanya. Tapi perbedaan sama anak SMA, dia nggak berani bertanggung jawab, tapi dia bisa merusaknya. Itu yang bukan yang saya alami, mohon maaf, lebih ke arah yang kebanyakan mendapatkan teman-teman yang dimana itulah anak SMA seperti itu. Tapi itu nggak semua. Itu. Berarti cuma dua. Yang ketiga. Gak ada berarti. Siap. Mungkin karena ini terlalu freestyle lah ya. Jadi kita ini asal sedeplak ya, bahasa Indonesianya apa? Asal jepret, asal video, asal ngomong lah ya. Asal ngomong, tapi memang kita mempunyai pengalaman teman-teman yang dimana dan circle-nya dimana kita mengalami ini loh perbedaan antara anak kuliah dan anak SMA. Dari perspektif kita. Betul sekali. Dan selanjutnya gini, banyak nih teman-teman aku tuh yang bilang kayak gini, Mas Riko, ngapain sih kuliah? Toh juga nanti ujung-ujungnya kerja. Monggo bisa dijawab sama Mas Riko. Kalau saya juga udah ada jawabannya, tapi kita lebih ke arah ke narasumber ya. Oke. Monggo. Kita pemetaan dulu. Ketika kita baru bicara kuliah itu apa sih pentingnya? Banyak yang berpikir bahasanya ketika kuliah itu adalah bukti kamu berpikir, tapi ketika ijazah bukti tanda kamu setelah berpikir. Telah berpikir. Berarti kan antara proses dan setelahnya. Kayak yang dikatakan oleh Pak Rocky Gerung kalau tidak salah ya. Ini boleh menyebutkan orang ya? Boleh. Pak Rocky Gerung tuh pernah menyampaikan bahasanya ijazah itu adalah salah satu bukti bahwa Anda itu pernah kuliah, mengenyam pendidikan. Padahal yang menurut saya penting atau tidak pentingnya penting, tergantung pembawaan kitanya. Terkadang contoh Steve Jobs kayak Mark yang punya Facebook yang sekarang menjadi Meta, itu memang tidak kuliah, tidak merampungkan kuliahnya. Terus Bob Sadino juga tidak kuliah. Tapi the most important untuk yang paling penting dalam itu adalah proses berpikirnya. Proses berpikir bukan masalah kuliah atau tidaknya, meskipun kalau orang yang nggak kuliah tapi memang dia punya berpikir bagaimana survive lah ya, bagaimana dia mengembangkan pola pikirnya, bagaimana kan dia mengembangkan skill yang dia miliki. Terkadang yang masih mungkin tahu ya Elon Musk yang punya Tesla ya. Itu kan memang dia lulusan S1 2 jurusan sekaligus, yaitu fisika dan kimia saat itu juga. Terus juga yang lain kayak ini penciptanya Google ya, pendiri Google kan memang mereka kan antara pendiri Google, terus juga siapa lagi Elon Musk, memang mereka itu orang-orang yang punya akademisi ya. Mereka akademisi dengan kemampuan tersebut bisa menciptakan Tesla yang memang di dunia pendidikan. Terus juga teknologi yang sekarang berkembang sangat pesat sekali. Terus juga Google. Kalau dulu memang nggak ada orang-orang itu, memang orang itu kan kuliah yang pencipta Google tersebut. Dari mana kita akan mendapatkan informasi sampai saat ini? Kita rujukan utama dalam segala sumber informasi sekarang Google. Benar. Kalau nggak ada mereka kan kita susah mencari sumber referensi. Kita tetap mencari secara ya buku, meskipun buku kan enggak semua orang bisa mengakses hal tersebut. Tapi ketika memang kalau sudah berbicara Google hampir semuanya tahu. Bahkan orang yang gak kuliah pun bisa mengakses hal tersebut. Jadi kalau berbicara penting atau tidak pentingnya kuliah, menurut saya penting, karena kuliah itu bukan hanya sekedar belajar ataupun itu, tapi lebih ke bagaimana kita relasi sama orang, bagaimana kita mengembangkan pola pikir juga, seperti itu Mas. Oke Mas Riko, sekarang berarti kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih banyak, bukan hanya di Indonesia ya, banyak orang-orang yang nggak mau kuliah, padahal pemerintah itu bukan pemerintah lagi ya, orang tua menganjurkan banyak buat orang tua di mana ayolah kuliah, ngapain sih lulus SMA atau juga nanti SMA lulus SMA kan nanti ujung-ujungnya jadi pegawai atau jadi apa gitu.
ini di luar konsep orang dalam ya. Dari konsep orang. Kalau misal ada lulus SMA di punya orang dalam dan dia menjadi bos, itu beda lagi. Beda lagi kan. Ini privilege lah ya itu masuknya. Ini lebih ke arah orang-orang yang nggak punya orang dalam, yang sama rata lah. Kok kenapa masih banyak gitu? Iya, kenapa masih banyak orang-orang yang nggak mau kuliah padahal orang tua banyak yang menganjurkan. Pertama, terus yang kedua, ya udah banyak orang-orang kuliah yang dimana dia tuh bisa berargumen sesuai data gitu loh saat dia mengeluarkan argumennya. Pokoknya udah kasih kejelasan ini loh perbedaannya. Tapi kenapa sih banyak orang yang baik, ini kan lebih ke bagaimana kenapa nggak mau kuliah ya. Tapi kalau kita nggak pertanyaan ke nggak mau kuliah, ini lebih kebalik, tergantung kenyamanan seorang. Terkadang kita juga tidak bisa mengeneralisasikan bahwa tidak kuliah itu karena malas ataupun mereka bodoh. Terkadang memang mereka juga di samping punya kelemahan dari segi ekonomi, mereka juga susah untuk mengakses kuliah yang memang biayanya mahal, ikut beasiswa gak lulus-lulus, itu kan juga menjadi beban bagi mereka. Apalagi memang mereka yang sudah mengalami percobaan terus-menerus dan memang gagal, itu kan menjadi kena mental ya, kalau ibarat sekarang kena mental. Tapi kembali lagi, sebenarnya kalau nggak mau kuliah terkadang orang juga sudah mempunyai pekerjaan. Saya sendiri punya teman yang memang, karena saya SMK nih masih saya ini SMK, terkadang banyak banget teman-teman saya setelah lulus SMK, karena SMK itu didikannya kan setelah lulus SMK kerja. Nah, karena itu kan sudah menjadi dasar yang menjadi disematkan dalam diri kita ya. Jadinya terkadang orang-orang yang memang sudah SMK, lulus SMA itu orientasi tidak kuliah karena untuk bekerja, karena memang sudah mempunyai kenyamanan. Apalagi untuk orang-orang yang sudah wirausaha, itu sudah nyaman dengan dirinya sendiri, karena toh ketika sudah kuliah juga ujung-ujungnya kerja, so saya udah kerja ini gitu. Seperti itu aja sebenarnya. Jadi kenapa nggak kuliah? Bukan karena mereka mampu atau tidak mampu, mau malas ataupun bodoh, tapi lebih ke orientasi dari awalnya. Terkadang semangat dari bangunan orang tua juga penting. Orang tua sangat menjadi faktor paling terpenting dalam pendidikan karakter anak. Mau maju atau tidak majunya seorang anak, juga pendidikan orang tua ya tidak bisa menjadi rujukan yang memang salah. Terkadang orang tua juga mempunyai peran yang sangat penting. Terkadang ini bukan lembek tapi lembut yang tidak menyadarkan, keras yang menyadarkan lebih baik daripada lembut yang melalaikan. Apa itu? Ya keras, untuk didikan yang keras terkadang lebih baik, tapi untuk menyadarkan diri anak bahwasanya itu penting loh, daripada anak-anak itu terus dilembut-lembutkan, akhirnya mereka manja dengan dirinya sendiri. Ya punya orang tua udah kayak gini memanjakan aku, jadinya mereka udah keenakan, jadi comfortable zone lah ya, itu zona nyaman, di zona comfort zone. Gitu sih, lebih ke itu. Cuman kalau kita nggak bisa mendidik anak dengan lembut juga salah. Sebenarnya kita juga harus moderat sebagai orang tua. Bagaimana mendidik anak, kapan harus kasar, kapan harus lembut. Kita mempunyai gasnya masing-masing. Kapan harus gas panjang lah ya, kapan harus ngerem. Kita harus punya rem dan gas gitu. Seperti itu sih. Berarti di sisi lain faktor-faktor yang orang itu nggak mau kuliah, yaitu mungkin faktor ekonomi. Terus yang kedua mungkin karena orang tersebut sudah bekerja ya, mempunyai kenyamanan dalam bekerja. Di sisi lain juga ada faktor yang dimana dorongan dari orang tua. Wow, gila, pembahasannya sangat berbobot sekali. Biasa aja sudah. Tapi jujur karena saya baru pertama kali ya berarti ya di dalam konten untuk berdiskusi ini, gila, membuka pola pikir yang pertama, dan yang kedua menambah wawasan yang sangat luar biasa. Benar. Terkadang beda juga yang ngomong di depan kamera seperti ini dengan berdiskusi secara santai. Benar. Tadi kita sempat ngobrol sebelum syuting karena beda ya, ternyata beda ngobrol di depan kamera dengan ngobrol di belakang kamera tuh beda ya. Di depan kamera seolah-olah kita berimage harus tinggi gitu. Terkadang obrolan yang memang tidak ada kameranya justru lebih santai dan rileks, lebih plong, tidak ada. Dan satu lagi faktor yang
membedakan antara kita ngobrol di kamera sama nggak di kamera? Faktor rokok sama kok. Itu sangat ngaruh. Kayak kemarin saya syuting, ini juga tadi udah dibahas tadi sebelum rekaman ini kan. Kemarin kan saya rekaman sama Jitong, Fajar dan Agung itu tanpa merokok. Dan ngopinya itu juga joinan, dan joinan itu juga kopinya tinggal airnya sedikit banget, Hampas lah ya. iya tinggal ampasnya doang. Itu benar-benar beda sama ngobrol sekarang. Yang dimana ini kopinya sendiri-sendiri, rokoknya juga sendiri-sendiri. Saya juga punya label nih. Wih, apa tuh? Gambar saya dong. Wih, siap. Promosi. Siap. Yang dimana rokoknya punya sendiri, kopinya punya sendiri, itu lebih plong. Itu sih yang membedakan. Di sisi lain di belakang kamera, rokok atau aktivitas yang dimana kita sering lakukan, ini kan aktivitas ya, kegiatan apa, bukan kegiatan ya, bukan aktivitas juga, kebiasaan yang sering kita lakukan tapi nggak kita lakukan, itu rasanya kayak apa ya gitu loh, kayak membuat kita pertama kaku, takut salah ngomong, dan banyak faktor lain. Terlalu berhati-hati sih Mas. Terlalu berhati-hati, jadinya tidak plong juga. betul sekali. Dan mungkin segitu saja pembahasan kita, singkat saja walaupun ini mungkin durasinya 15 menit mungkin. 15 menitan ya. Tapi yang terpenting harus lebih dari 10 menit biar mengejar jam tayang. Gitu. Dan terima kasih sudah menonton di channel Si Heng Apak. Dan saya sangat berterima kasih sama Mas Riko. Oh, saya juga terima kasih banyak sudah diundang saya malah. Sudah menyempatkan waktu yang dimana Mas Riko tadi sudah bilang, saya setiap sore mau ngajar ngaji he, tapi dia lebih mementingkan buat konten sama saya. Saya sangat respect. Sangat respect. Di situ juga saya agak, gimana ya? Kayak nggak enak gitu loh. Kewajibannya Mas Riko itu mengajar ngaji anak-anak, tapi seakan-akan ditikung sama kontennya sih gitu loh. Gitu. Sudah ada yang mewakili, Oh siap. Cuma ya lain kali kalau saya mau buat konten, harusnya saya mempertanyakan juga sih. Sorenya dia setiap hari kegiatan apa gitu, paling saya harus lebih ke arah spesifiknya itu seperti itu gitu. Ya mungkin segitu saja, terima kasih ya semuanya. Ini juga mohon maaf saya dan Mas Riko ini merokok dan ngopi karena yang menurut pandangan lain kan itu nggak pantas atau gimana kan, cuma kita lebih ke arah kalau kita nggak ngerokok dan ngopi itu rasanya kayak kurang plong aja sih. Ini sebagai properti ataupun ya penyambung lidah supaya lebih mudah ngobrol. Betul sekali. Pokoknya kalian atau bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik semua tinggal dilihat perbedaannya lah. Antara sekarang ini kita ngobrol ngopi sama ngerokok dan perbedaan antara video yang ini yang kita ngobrol ngopi sama ngerokok sama video yang kemarin tuh. Yang aku, Jitong, Agung sama Fajar itu beda banget. Monggo dicek yang video sebelumnya. Mungkin segitu saja, terima kasih. Saya ngomong terima kasih terus ya. Dari saya rambung. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.